Manusia memang manusia, saudara. Semuanya ingin gampang, semuanya ingin mudah, begitu kan? Sebetulnya saya harus bisa mengambil jeruk itu dan saya singkirkan. Tapi itu mudahnya bukan saya ambil, tapi saya tendang. Dan ketika saya tendang, maka tumit kaki saya itu menginjak jeruk itu, dan saya terpelanting, jumping. Ya, jumping. Dari tingkat 16, saudara. Itu kalau dinilai kurang lebih 50 meteran itu. Ya. Lalu saya terpelanting dan jumping. Kepala lebih dulu dan kaki tangan sudah terlepas. So sekalian dalam ilmu kita kenal, ya ilmu apa itu ya? Ilmu fisika atau ilmu apa ya? Kalau benda berat itu jatuh dari atas, ya terjatuh bukan? Tidak mungkin bisa kembali bukan? Ya, apa namanya itu? Sudah tahu semua itu ya. Ya, so sekalian, begitupun badan saya yang kurang lebih 60 kiloan waktu itu, 60 kiloan lebih, kurang lebih waktu itu, jatuh jumping dari atas. Saudara. Saya dulu pernah belajar kungfu. Ya, memang saya pernah belajar kungfu. Saudara. Dan bagi saya salto itu sangat mudah sekali. Oh, kalau salto semudah. Tapi kalau salto di tempat yang padat begini, itu mudah. Saudara. Tapi salto di tempat yang kosong, itu sangat ajaib. Tidak mungkin terjadi itu. Bukan? Tidak mungkin terjadi. Tapi waktu itu ketika saya jatuh, saya hanya bisa berteriak, Yesus tolong. Nah, itu aja yang bisa. Yesus tolong. Yesaya 9:5 mengatakan, His name should be called wonderful. Namanya begitu ajaib. Ketika aku berteriak, Yesus tolong. Terjadilah apa yang dikatakan dalam Kisah 2:21, saudara. The name of the Lord shall be saved. Namanya, kalau kita panggil namanya Tuhan, nama itu menyelamatkan. Saudara. Dan saya bukan jatuh. Kalau kepala saya yang ini kepala saya kan munggil kan? Ya, munggil saudara. Jarang ada kepala seperti ini loh. Sebab itu istri saya suka dengan kepala saya karena dia pilih di antara berapa juta manusia di Surabaya itu dia pilih saya, saudara. Karena kepala saya munggil, begitu kan? Nah, ini istri saya di sini. Ya, ya. Dan kalau kepala saya itu jatuh di betonan seperti ini, apa terjadi, saudara? Pecah, bukan? Dan saya pun nggak akan ketemu dengan saudara. Saya nggak akan ketemu dengan hamba yang kekasih kita ini, sama Ardino. Saya nggak bisa mengajar beliau waktu sekolah kitab dan sebagainya. So sekalian, aku yang berteriak, Yesus tolong. Dan dia Allah Maha Kuasa itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. So. Ketika aku berteriak, Yesus tolong, ada kuasa di bawah itu menghantam saya kembali. Dan saya bisa salto kembali, saudara. Dan jatuh di belakang dan selamat. Wah, itu luar biasa. Saya katakan luar biasa. His name should be called wonderful. Namanya begitu indah. Ketika aku berkata, Yesus tolong. Maka dikatakan dalam Kisah 2:21, the name of the Lord shall be saved. Namanya menyelamatkan. Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Maha Hadir, saudara. Tuhan itu adalah Maha Kuasa, luar biasa Tuhan itu. Dia itu Maha tahu, saudara. Dia tetap hadir dan mau terlibat dalam segala kehidupan kita. Ia mau memahami keterlibatan kita, saudara, di dalam segala hal. Tapi masalahnya adalah bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Kita sebagai ciptaannya. Persoalannya seberapa jauh Anda mengenal Dia. Sehingga kadang kita otomatis mengatakan, Yesus tolong. Seberapa jauh kita mengenal Dia, saudara. Jadi pagi saya katakan, apa kita mengenal Dia? Hanya sebagai knowing about God. Atau knowing God.
Kalau kita knowing about God, berarti kita seperti orang Farisi, para ahli Taurat, yang hanya tahu tentang Allah, bahwa kita ciptaannya, dan dialah Allah yang kita luar biasa, menurut konsep teologi itu. Tapi kalau sudah mengenal dia sebagai knowing God, berarti kita mengenal dia secara pribadi. Persekutuan dengan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, milik persekutuan pribadi itu luar biasa. Apapun yang kita hadapin, apapun yang serukan pada dia, maka dia segera datang kepada kita. So sekalian, saya berapa kali mengalami maut. Berapa kali, banyak kali. Baik penyakit, baik kecelakaan. Tapi benar-benar saya katakan, His name should be called wonderful. Kita harus mengerti tentang Allah dengan iman kita, saudara. Tanpa iman kita nggak mungkin berkenan pada Allah. Logika ini harus tunduk kepada iman, saudara. Ketika Allah menyelamatkan kita oleh putranya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus membeli kita dengan darah yang mahal, dan mengorbankan dirinya adalah untuk kita, menjadi kita sebagai aset yang sangat berharga di hadapannya, saudara. Anda dan saya itu aset Allah, saudara. Tapi kalau kita katakan sebagai aset Allah, pernahkah kita renungkan, pernah kita pikirkan, siapakah kita ini? Siapakah Allah itu? Bukankah itu di luar logika manusia, saudara? Mengotor mengatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa, saudara? Waktunya adalah waktunya Tuhan. Saudara, saya akan berikan satu ulasan yang tulis dalam Yohanes 11, perihal Lazarus. Lazarus pada waktu itu dikatakan dalam Yohanes 11 dalam keadaan sakit parah. Kalau saya katakan tanda petik, dalam keadaan sekarat, saudara, antara mati dan hidup. Maria dan Martha sebagai saudara yang menunggu, kapan Tuhan itu datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Anda bisa bayangkan bagaimana pergumulan mereka pada waktu itu. Menunggu paling tidak enak, bukan? Menunggu paling tidak enak, saudara. Mereka menunggu kapan Tuhan Yesus datang. Dan pada akhirnya Lazarus mati, saudara. 4 hari kemudian Lazarus dikuburkan, baru Yesus datang. 4 hari kemudian setelah Lazarus dikuburkan, baru Yesus datang. Mengapa Tuhan terlambat datang? Marta menyatakan, Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Mungkin itu kata iman, saudara. Tapi iman yang salah kaprah. So sekalian, bukan kita kehidupannya sama dengan Marta ini. Dalam hidup kita pun sama, bukan? Bayangkan seolah-olah Tuhan datang terlambat datang pada waktunya. Ketika kita ngalamin perusahaan kita sedang dalam keadaan kolaps, yang sedang keadaan bangkrut, Tuhan kok gak datang ya? Atau kita dalam keadaan rumah tangga sedang broken, rumah tangga sedang dalam keadaan hancur. Mengapa Tuhan dalam suasana yang genting ini kok gak datang, Tuhan? Atau pada waktu kita dalam keadaan sakit parah, kita mengundang dia, tapi dia pun gak datang. Saudara sekalian, ingatlah, waktu Tuhan itu tidak bisa kita mengerti, saudara. Tapi kalau kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 21, bahwa Yesus datang terlambat adalah untuk mengatakan, akulah kebangkitan hidup. Setiap orang yang percaya padaku, dia akan hidup selama-lamanya. Walaupun
ia sudah mati. Meskipun perusahaan kita sedang bangkrut, kita sakit-sakit parah, yang dikatakan hampir mati. Tapi kalau datang pada kita dan saya percaya pada dia, itu mengatakan, siapapun yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya, walaupun sudah mati. Artinya, perusahaan kita pun akan hidup. Kita akan dihidupkan dalam segala hal. Saudara, inilah perkara yang sangat agung, saudara. Yang tidak pernah diungkapkan dan disampaikan oleh pendiri agama manapun di dunia ini. Enggak ada seorang pun di dunia ini, penguasa pun di dunia mengatakan seperti itu. Peristiwa kebangkitan Lazarus mengajak saudara saya agar kita tahu kadang waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan ada demi kemuliaannya. Semuanya adalah God-centered. Semuanya tertuju kepada Dia. Seperti Rasul Paulus mengatakan, lupakan yang di belakang itu. Arahkan dirimu ke depan. Dan berlari-larilah untuk meraih panggilan Tuhan Yesus Kristus. Arahkan pandanganmu ke depan. Dan berlarilah untuk melalui panggilan Tuhan Yesus Kristus. So sekalian, sebelum saya full time, saya dulunya di samping memimpin beberapa perusahaan, saya adalah salah seorang yang dikenal dengan seorang finance accounting. Saya menjadi konsultan di berbagai perusahaan sebagai finance accounting. Sebagai finance accounting, saya itu, maaf saya katakan, tanda petik, saya itu pandai menghitung. Hitung-hitungan bagi saya itu mudah sekali. Kalau aku nanti full time, apakah aku bisa break even dalam hidupku ini? Padahal waktu aku menjadi konsultan di bidang finance accounting, saya dibayar mahal, saudara. Lalu sebagai hamba Tuhan di GBPS, di Pantai Kosta ini, bayaranku hanya 30 per bulan. Sebulan dibayar 30 hari, saudara. Betul begitu kan? Nanti saya bisa tanyakan gembala saudara ini. Di kita nggak ada istilah bayaran, apa itu? Gajian itu. So sekalian, aku pandai menghitung-hitung, saudara. Bisakah aku bisa break even nantinya itu? Karena saya ada seorang accounting waktu itu. Saudara ingat, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah hitung-hitungan dengan kita waktu yang memberikan hidupnya. Darahnya sangat mahal, lebih mahal dari emas dan perak di dunia ini. Emas dan perak ditumpuk sedunia ini, tidak ada artinya dibandingkan darah Yesus yang sangat mahal itu. Dan hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Daud sebagai seorang raja, dalam Mazmurnya pasal 8:5 mengatakan, Tuhan, apakah manusia sehingga engkau pikirkan? Dia nggak mengatakan siapakah manusia itu, enggak, saudara. Karena Daud tahu siapakah manusia ini. Semanusia kita nggak ada berharga. Seperti katakan, apa manusia ini sehingga engkau pikirkan Tuhan? So sekalian, setiap kita ada dalam pikiran Tuhan. Di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, di tengah-tengah miliaran manusia ini, waktu seorang menangis, menderita sakit, dan berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, that is my son crying. Ada seorang anakku yang berteriak, tolong. Seperti waktu saya dalam keadaan posisi yang sangat bahaya itu. Aku berteriak, Yesus tolong. Dan Tuhan mengatakan, that is my son crying. Kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara.
Kita ada dalam pikiran Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, apakah Tuhan ada di pikiranmu? Apa Tuhan ada di pikiran saudara? Pernahkah Anda pikirkan apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidup ini? Pernahkah saya pikirkan, termasuk tahun 2013, Tuhan, apa yang aku berbuat untuk tahun 2013? Dari seorang gembala, Saudara Pendeta Martino, banyak merancang program, saudara. Karena dia mikirkan apa yang aku akan lakukan masuk 2013 ini. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Pernahkah saudara mikirkan hal ini? Tuhan, apa yang aku lakukan masuk tahun 2013? Pernahkah Anda pikirkan semua yang ada padamu itu, bukankah itu dari Tuhan? Tidak ada satu pun yang kita miliki bukan dari Tuhan. Hidupmu dan hidupku adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan menaruh kita dalam pikirannya, maka berarti kita pun harus menaruh Tuhan dalam pikiran kita. Ingatlah seperti kata dalam Roma 11:36. Segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan, bagi Dialah segala kemuliaannya itu. Roma 11 ayat 36 itu bukan titik, ya, masih di koma itu. Kalimat di koma, kalau saya masuk dalam Roma 12:1, maka ada terusannya, ada sambungannya. Dikatakan, sebab itu persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup berarti bahwa hidup itu bisa dirasakan, bisa dinilai oleh Tuhan, bisa dirasakan oleh sesama kita lainnya. Apa hidup kita berguna pada Tuhan? Oh, tidak. Tapi kalau kita menaruh pikiran kita dalam Tuhan, maka saudara bisa menerjemahkan apa yang dikatakan Roma 11:36 itu. Segala sesuatu itu dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan itu. Sebab itu aku mempersembahkan diriku padamu ya Tuhan. Ketika aku masuki tahun 2013 ini. Coba kita baca atau ditayangkan Roma 8 ayat 32. Apa yang dikatakan di sana? Roma 8 ayat 32. Bisa tayangkan Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat yang ke-32. Kalau tidak, saya akan bacakan, saudara. Perhatikan kalimat ini, saudara. Ya, perhatikan kalimat ini, saudara. Roma 8 ayat 32. Dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia? So sekalian, itu yang dikatakan oleh Roma 8:32. Saya ulang, saudara. Ketika saya baca ini, saya menangis, saudara. Air mata saya bercucuran. Saya boleh merasakan kalimat itu sangat luar biasa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dan menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia, saudara? Luar biasa, bukan ayat ini? Ini menjadi tempelak kita pada malam hari ini, saudara. Lalu kita terus ke ayat 35, bagian A, Roma 8:35, dikatakan demikian. Siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Saya kira tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya, saudara. Karena Tuhan mengatakan di Yeremia 21 ayat 3 mengatakan, kasih itu abadi. Kasih itu sempurna.
Kasih itu tidak kepalang tanggung, saudara, yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Tanpa melihat siapakah diri kita ini. Itulah kasih Allah, saudara. Jadi kalau saya katakan bahwa Anda dan saya ini ada dalam pikiran Allah, yang dilengkapi oleh kasih yang begitu luar biasa. Ia mau menyerahkan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara sekalian, jadi di mana aspek indahnya yang ditulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu. Segala sesuatu dikatakan segala sesuatu itu ada apa? Dikatakan bahwa segala sesuatu indah di hadapan Tuhan itu. Di mana letak indahnya Pengkhotbah 3:11 itu? Indahnya adalah waktu saya katakan dalam peristiwa yang saya gambarkan tentang Zakaria. Zakaria mempunyai seorang kekasih bernama Karen. Waktu Karen tahu Zakaria kena kanker, maka Karen minta langsung untuk menikah dengan dia. Meskipun dia tahu, pas sebentar lagi ia akan menjadi janda. Setelah Zakaria meninggal dunia, Karen masuk ke sekolah di mana Zakaria pernah sekolah. Dan kemudian ia menjadi seorang dokter. Yang meneruskan pekerjaan daripada Zakaria. Di mana indahnya, saudara? Indahnya adalah waktu Karen merelakan kekasihnya dipanggil Tuhan. Tapi dengan mata iman, dia tahu bahwa Zakaria bukan hilang, tapi Zakaria pindah ke tempat yang indah, di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Ia berada dalam sukacita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sekarang Karen mewujudkan rencana Tuhan yang diberikan kepada Zakaria, dan ia meneruskannya. Itu letak indahnya, saudara. Lalu di mana letak indahnya bapak yang di mana bayinya menderita penyakit kelainan otak itu, atau dikatakan dalam Down syndrome itu? Di mana letak indahnya waktu teman-temannya di kantor menertawakan dia? Apakah ia masih bisa bersyukur? Hai Thanksgiving man, apa engkau masih bersyukur dengan situasi kondisi yang kau alami? Nah, tahu jawabnya? Bapak ini berkata, aku tetap bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anak ini kepadaku dan bukan kepadamu. So sekalian, sikap ini harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Sikap ini harus dimiliki oleh semua orang percaya. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya kemampuan dengan iman untuk melihat ini apa nih? Melampaui segala kesementaraan dan menuju kepada kekekalan. Memang Bapak ini menderita, saudara. Tapi dia tahu rencana Tuhan itu luar biasa. Ia pernah mengalami hal yang buruk. Dan sangat buruk. Kita pun sama, saudara. Apa hidup selalu senang, saudara? Apa hidup Tuhan itu senang? Tuhan mengatakan, ikutlah aku dan sangkali dirimu dan pikul salibmu, kata Tuhan. Banyak penderitaan yang kita alami. So sekalian, meskipun hidup terpuruk dan paling buruk, tapi kalau boleh saya katakan, anyhow, I already have the best in my life. That's a salvation. Itu keselamatan yang Tuhan berikan padaku. Kekekalan yang tidak bisa dibeli dunia. Meskipun
aku menghadapi hal yang paling buruk dan terburuk sekalipun, I already have the best in my life. That is salvation. Mungkin sudah melewati lembah-lembah penderitaan, lembah-lembah kesukaran, lembah-lembah pergumulan-pergumulan yang mencucurkan air mata. Tapi kita harus tahu, ada satu kata-kata begini, saya kutip, what will happen in the end of the tunnel? Berarti di ujung lorong yang gelap itu ada cahaya. Di situ Tuhan menanti dan menyambut kita dengan sukacita. Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. So sekalian, kita sudah beroleh terbaik dalam hidup ini. Apapun yang alami, Tuhan mengatakan nggak usah khawatir. Karena setiap orang yang percaya itu ada dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang percaya itu berharga di mata Tuhan. Dan ia telah mengatakan, sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau sendirian. Tulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Itu kalimat tidak ungkapan Tuhan sendiri. Setelah saya ajak saudara, mari kita meninggalkan semua. Kita berlari-lari ke depan untuk beroleh panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus, seperti dikatakan dalam Filipi 13 tadi. Kita berlari-lari ke depan menyongsong 2013 ini untuk menoleh panggilan surgawi dari Allah dan Yesus Kristus yang berikan kepadamu dan kepadaku hari depan yang penuh pengharapan. Saudara sekalian, 2 minggu lampau kita merayakan Natal di tempat ini, di tempat di mana aku ada di Surabaya. Malaikat surun Allah mengatakan kepada para gembala 2 suku kata yang sangat luar biasa dikatakan. Jangan takut. Ditulis dalam Lukas 2 ayat 10. Jangan takut. Apa nih jangan takut? Jangan takut berarti jangan pernah putus asa. Apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu kemenangan itu ada di tangan orang-orang percaya. Kemenangan itu ada bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Karena dia berjanji bahwa dia akan memberikan kekuatan bagi kita, saudara. Setiap langkah kita yang kita langkahkan bagi orang percaya, Tuhan selalu menyertai. Jangan takut. Berarti percobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu, saudara. Itulah firman Tuhan. Jangan takut berarti kita tidak akan jatuh, saudara. Tapi kita selalu dipimpin oleh tangan Tuhan. Tuhan mengatakan begini, jangan kau takut. Seutas rambutmu pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Rambut saya sudah kurang banyak, bukan? Ya, rambut saya kurang banyak, saudara. Tapi kalau saya bertanya pada saudara, bisa nggak saudara menghitung rambut saya? Kalau ada jemaat di sini bisa menghitung rambut saya, berapa jumlahnya? Saya lapor kepada Bapak Martino. Saya memberikan saudara 10 miliar. Ya, kalau saya menghitung rambut saya, meskipun tinggal sedikit, tapi nggak bisa dihitung. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut berarti seutas rambutmu tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Jangan takut berarti kita nggak akan pernah turun, saudara. Tapi kita selalu diangkat naik. Diangkat naik ke atas. Jangan takut berarti kita akan tidak menjadi ekor, saudara. Tapi kita akan menjadi kepala. Itulah
2013 sedang menunggu kita, saudara. Kita baru masuki menapak baru 2 minggu ini. Ya, masih panjang 2013. Prediksi dunia begitu menakutkan. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan putus asa. Ketika Bapak Gembala nanti akan berikan saudara pekerjaan-pekerjaan program dilaksanakan 2013. Mari kita sambut dengan hati yang sejahtera. Karena itulah pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan ingin beban kepada saudara. Marilah kita melupakan yang ada di belakang kita ini, so. Marilah kita mengarahkan diri kita kepada yang ada di depan kita. Dengan hati yang sejahtera di dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita pada malam hari ini. So sekalian, sekali lagi saya kepingin menyanyikan nyanyian yang tadi pagi saya nyanyikan. Ya. Dengan saya undang pemusik dan juga song leader singers yang ada. Dan nyanyikan nyanyian Yesus memegangku. Yesaya 41 ayat ke-10. Yesus megangku dengan tangan kananmu dan Dia selalu memberi kita kemenangan. Kalau boleh saya undang saudara untuk berdiri dan nyanyikan nyanyian ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
tanganmu, amin Tuhan. Tolong tangan kananmu, Yesus memberimu kemenangan. Yesus menekanmu dengan tangan kananmu. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberimu Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Masuki tahun 2013 ini. Bimbinglah kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami akan jatuh. Kami lemah. Kami tidak berdaya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Teguhkan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Ya Yesus, peganglah kami. Bimbinglah tangan kami ini Tuhan. Karena kami akan masuk ke tahun 2013. Kami tidak tahu apa terjadi. Kami bersama dengan Yesus, kami akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Allah yang baik, Allah yang setia. Allah yang kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau sudah bersama dengan kami. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan itu di dalam hati kami.